Halo saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Maaf sekali ya, ini rada malam teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun waktu sudah menjelang malam sekali, tetapi semangat kita harus tetap pagi teman-teman ya. Ya saya minta maaf karena ini rada terlambatnya banyak ya. Biasalah teman-teman, banyak tugas yang harus diselesaikan ya. Ya teman-teman, selamat datang di live Rina Solihin. Ya, walaupun sebagian mungkin teman-teman kita udah pada tidur nih ya. Di Indonesia Timur udah malam sekali nih teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kalau orang yang cinta kebenaran, ingin terus mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, biasanya sih tidak melihat waktu ya teman-teman ya. Ya, selamat malam teman-temanku, saya ucapkan selamat bergabung untuk Francisco, thank you so much. Ya, Robi selamat bergabung, saya ingin menyapa dulu teman-teman semua. Francisco, Robi, malam Uni, malam juga Francisco Mahulai ya. Selamat malam. Daeng Kule, selamat malam. Ya, silakan teman-teman untuk mungkin ada teman-teman kita yang masih belum bobo ya. Bolehlah di-share ya, dibagikan live ini teman-teman ya. Karena pada kesempatan ini saya khusus akan membahas tentang kejadian yang terjadi dengan saudara kita Adi Saputra ya. Seorang murtadin Aceh yang beberapa hari yang lalu ditangkap ya di Kalimantan di daerah Bengkayang teman-teman ya. Nah, saya baru sempat malam ini untuk mengomentari hal itu ya. Jadi kalau bisa ya kita ramaikan live ini teman-teman. Saya percaya, saya lihat sih live-live yang lain sampai subuh juga masih banyak yang nonton teman-teman. Jadi saya pikir banyak juga kok ya yang belum pada tidur jam segini gitu ya. Ya silahkan teman-teman untuk dibagikan dulu live ini ke teman-teman yang lain. Karena topik ini sangat penting ya untuk kita sebagai orang-orang minoritas yang ada di Konoha ini teman-teman. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita tahu supaya kita terbebas dari jerat hukum yang ada di Indonesia. Betul, negara kita adalah negara hukum, tetapi hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Itu kita sudah tahu semua. Dan banyak sekali ya masalah-masalah hukum yang keputusannya itu di luar nalar teman-teman ya. Di luar nalar sehat manusia gitu. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Adi Saputra ini seorang murtadin Aceh. Dia juga punya channel yang di YouTube itu ya. Dia punya channel di sana. Dan saya lihat lumayan keberaniannya gitu ya. Ya, mungkin itu juga yang membuat orang-orang Aceh di sana, ulama-ulama Aceh di sana menjadi gerah teman-teman. Begitu ya, menjadi gerah. Ya, Saud Sijabat selamat bergabung, Monty Tober selamat bergabung ya. Ya, teman-teman, mungkin berapapun kita yang hadir pada saat ini, ya, saya ingin membukanya dulu dengan doa ya. Semua kita harus mulai dengan doa teman-teman, supaya live ini berjalan dengan baik ya. Seberapapun kita yang hadir, ya mereka lah yang beruntung gitu ya, bisa mendengarkan kebenaran yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Ya, mari kita tundukkan kepala teman-teman, sambil menunggu teman-teman kita yang lain untuk hadir bersama-sama di sini. Bapa Surgawi yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Walaupun ini sudah agak larut malam, tapi kami percaya bahwa hati-hati jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran-Mu Tuhan belum akan tertidur pada jam segini Tuhan. Dan biarlah mereka terjaga untuk bersemangat datang kepadamu melewati live ini. Biarlah Engkau membawa jiwa-jiwa mereka berkumpul di dalam room ini teman. Dan kami bersyukur ya Bapa, ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu semata.
Ya Bapa, sebelum kami memulai live dan pelayanan ini, kami menyerahkan seluruh hidup, pikiran, perkataan, dan hati kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpin setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Jangan biarkan kami berbicara menurut kedagingan kami ya Bapa, emosi atau amarah, tetapi hanya menurut kehendak-Mu saja. Berikanlah kami hikmat dari sorga, supaya kami dapat menyampaikan kebenaran dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami juga memohon perlindungan-Mu atas live dan pelayanan ini. Lindungi kami dari setiap jerat hukum, dari setiap kesalahpahaman, dari setiap fitnah, dan dari setiap serangan musuh, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadilah perisai dan benteng perlindungan bagi kami ya Bapa. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui pelayanan ini. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang menonton, yang hadir di live ini, Zain Umu, Ricardo Siregar, selamat bergabung. Ya, kita tahu teman-teman, tadi saya udah katakan ya bahwa saudara kita Adi Saputra, seorang murtadin Aceh, ditangkap di Bengkayang di Kalimantan dan sekarang sudah di dalam tangan yang berwajib ya teman-teman ya. Mengapa itu bisa terjadi teman-teman? Nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini ya. Karena hidup di negara seperti Konoha ini memang gak gampang teman-teman ya. Bahwa undang-undang penistaan agama itu seolah-olah hanya diberlakukan untuk minoritas begitu. Kita belum pernah melihat para polemikus yang hujatannya luar biasa terhadap kekristenan ya. Mereka begitu merdekanya menghujat Tuhan Yesus, mereka begitu merdekanya menghujat orang-orang Kristen, menghujat Alkitab, bahkan menghujat sembahannya orang Kristen, menghujat imannya orang Kristen. Mereka begitu bebasnya, sangat bebas teman-teman ya. Sementara kalau saya lihat videonya dari Adi Saputra ini, itu dia hanya membalas sebuah komentar ya. Komentar dari seseorang di live dia. Ia mengatakan, lu murtad itu cuman kalau nggak gara-gara perut, kalau nggak di bawah perut. Nah, dia merespon itu gitu. Jadi dia dituduh murtad itu karena masalah perut atau di bawah perut. Perut tentunya berhubungan dengan makan gitu ya, dan di bawah perut ya seksual gitu. Nah, jadi jawaban dia ini sebenarnya connect dengan tuduhan itu gitu. Nah, Adi Saputra ini menjawab, dulu saya waktu saya masih muda, masih lajang ya, kemudian saya menikah, istri saya cuma satu katanya ya. Setelah saya masuk Kristen, istri saya cuma satu gitu. Nah, lalu dia mengcompare dengan nabinya orang-orang Islam gitu kan, bahwa istrinya banyak gitu ya, istrinya 12, belum lagi gundik-gundik lah gitulah kira-kira. Nah, ini yang melukai perasaan dari saudara-saudara yang muslim-muslim gitu ya. Ya, mungkin kalau di sini yang melaporkan dia Aceh, ya mungkin muslim-muslim yang di Aceh, orang-orang kampung dia gitu ya. Nah, seharusnya yang berkomentar ini juga ditangkap juga gitu ya. Yang menuduh dia murtad itu gara-gara perut, kalau enggak bawah perut, itu juga sebenarnya harus diadili gitu. Nggak bisa cuman Adi Saputra saja yang diadili gitu ya, karena dia juga menghujat gitu. Dia juga menghujat bahwa seolah-olah orang mengikut Yesus itu cuman karena seksual, kalau enggak ya karena kelaparan gitu, iya kan. Nah, kalau mau adil harus dicari juga siapa yang berkomentar itu, sehingga sampai saudara Adi Saputra ini menjawabnya seperti itu gitu. Nah, itu baru benar gitu ya. Jangan jadi bukan Adi Saputra saja yang diamankan, sementara yang yang menghujat dia gitu kan, itu nggak diamankan, itu nggak adil gitu. Jadi semua sebenarnya apapun yang dijawab oleh para apologet Kristen atau penginjil ini, itu biasanya merespon serangan-serangan yang diarahkan kepada mereka ya, terhadap mereka begitu, baik itu terhadap iman kekristenan maupun terhadap
pribadinya gitu kan, maupun terhadap Tuhannya, sembahannya, Alkitabnya dan sebagainya. Begitu. Rata-rata seperti itu. Tetapi ya namanya hukum di sini bagaimana ya? Tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Kalau saya nggak pernah sih masuk ke channel-channelnya komal-komalnya Muslim ya, seperti si Zuma, komalnya si Rifa, komalnya si yang lain-lain gitu. Itu kalau saya sih sering menonton gitu, tapi saya nggak masuk gitu ya. Saya cuma lihat dari jauh aja. Oh ternyata hujat mereka terhadap kekristenan itu sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa sekali gitu. Ya sampai si Rifa waktu itu membuat lagu ya, Yesus apalah gitu. Aduh ya. Dan itu sudah dilaporkan sebenarnya oleh siapa ya? Pengacara apa itu? Ya masih muda sekali, sejabat gitu ya. Kalau nggak salah dilaporkan. Tapi nggak diproses tuh. Thank you Tommy. Nggak diproses. Bahkan kasusnya nggak tahu, udah menguap kemana aja gitu. Menguap aja gitu, udah nggak ada kelanjutan. Bukan nggak pernah dilaporkan juga para polemikus ini. Yang senangnya menghujat-hujat kekristenan ini dilaporkan, cuman polisi nggak menindaklanjuti gitu. Nah ini kan satu pertanyaan juga, mengapa gitu? Mengapa cuman orang-orang Kristen ya kan, para apologet Kristen yang diproses, sementara yang polemikus Muslim bebas gitu, diberikan ruang untuk menghujat agama lain, seolah-olah diberikan ruang untuk menista agama lain dengan sebebas-bebasnya. Ini negara apa gitu ya? Ini negara hukum atau negara apa gitu? Mau negara hukum rimba atau seperti apa? Iya kan? Nah, dulu juga sama MKC ya. MKC itu hanya merespon penistaan agama yang dilakukan oleh Abdul Somad, bahwa di salib itu ada jin kafir. Nah, yang ditangkap, yang diproses, yang dipenjarakan MKC. Yang Abdul Somad mah bebas, tiong-tiong gitu. Iya kan? Begitu dia dengan sembarangan menghujat bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu viral kemana-mana, tapi dia nggak diproses teman-teman. Ya, nggak diproses. Cukup tabayun ke MUI, sudah selesai gitu. Sementara MKC sampai dikasih makan tai di penjara, ya kan? Sampai disakit dan sebagainya. Itu benar-benar tidak adil negara ini. Jadi kalau negara ini tidak adil, jangan harap bisa maju. Karena Allah itu mencintai keadilan. Kalau memang hukum harus ditegakkan, ya, undang-undang penistaan agama harus ditegakkan, tegakkan untuk semua gitu. Ya, jangan untuk ke satu pihak saja gitu. Ya. Itu nggak benar-benar tidak adil gitu. Jadi kalau hukum di sini, Allah itu mencintai hukum teman-teman ya. Allah itu mencintai hukum. Kalau hukum tidak ditegakkan, tidak akan pernah diberkati negara ini. Percaya sama saya. Ya, karena Allah itu mencintai hukum. Allah itu Allah yang adil. Nggak akan pernah diberkati, mau seperti apapun. Jadi kalau mau menegakkan hukum, tegakkan untuk semua, jangan tebang pilih gitu. Ya kan? Jangan tebang pilih. Sayang sekali teman-teman ya, kita berdoa ya untuk Adi Saputra ini ya, semoga dia mendapatkan keadilan dalam proses hukumnya. Nah, berhubung karena hidup kita di negara seperti ini, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya teman-teman ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu yang harus kita pegang. Nah, lagian kita sebagai orang Kristen, tugas kita sebagai seorang penginjil dan sebagai orang apologet, ya, itu ada SOP-nya yang sudah disiapkan oleh Allah. Ya. SOP kita sangat jelas ya. Standar operational prosedur ya, standar operational prosedur sebagai seorang penginjil dan sebagai seorang apologet. Thank you Zumat. Ya, itu jelas sekali. Itu ada di 2 Timotius 4, teman-teman, dan juga ada di 1 Petrus 3. Ya, itu standar operational prosedur bagi seorang penginjil dan apologet. Gitu. Mari kita tampil sebagai apologet yang berbeda dari para polemikus.
Kalau para polemikus itu memang tugasnya membuat polemik, ya, menciptakan polemik-polemik dengan umat agama lain gitu, ya kan? Dengan cara menyerang, menista, ya, cara mencaci maki, ya kan, mengolok-ngolok. Ya. Mereka dapat tempat di negara ini, mereka diberikan kebebasan, begitu. Mereka tidak akan tersentuh oleh hukum, karena yang menegakkan hukum juga orang-orang mereka. Bagaimana gitu? Ya kan, nggak mungkin lah jeruk makan jeruk, ya kan? Jeruk makan jeruk kan nggak mungkin. Jadi kita saja yang harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, teman-teman. Mari kita lihat SOP kita yang pertama adalah 2 Timotius 4 ayat 1, ya. Dan sampai ayat 5 saya bacakan, teman-teman. Ini SOP. Shalom Gus Meki, ya. Teman-teman, tolong tap-tap layarnya dan tolong live ini teman-teman di-share ya ke saudara, mungkin ke kolega, teman, sahabat, supaya mereka juga bisa terberkati dengan kebenaran yang ingin kita bagikan pada malam hari ini. Karena ini sangat penting bagaimana kita menghadapi hal-hal yang negara yang tidak adil ini, ya, terhadap orang minoritas, ya. Jadi kita bagaimana bersikap sebagai seorang minoritas, sebagai seorang apologet dan penginjil. Saya bacakan 2 Timotius 4, ini SOP kita sebagai apologet dan penginjil. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi kita boleh teman-teman ya menegur, menasehati, menyatakan bahwa orang itu salah, boleh. Bukan tidak boleh. Sebagai seorang apologet sangat boleh. Kita bisa mengoreksi ya kesalahan-kesalahan orang. Begitu ya. Tetapi, nah ini harus tahu, tetapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi nggak boleh emosional, nggak boleh emosi, nggak boleh mengucapkan kata-kata yang provokatif, tidak. Tetapi harus dengan pengajaran. Pengajaran itu berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi berdasarkan pengajaran, yaitu firman Tuhan, teman-teman ya. Kita tidak perlu nyitat-nyitat ayat dari kitab-kitab orang lain untuk membenarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab kita. Kita tidak butuh ayat-ayat apapun, dukungan dari kitab manapun untuk mendukung atau membenarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ya, tidak butuh. Begitu. Nah, kadang ada juga apologet mengutip-ngutip ayat dari kitab lain, teman-teman. Ya, dia membicarakan kebenaran yang ada dalam kekristenan, tetapi dia mengutip-ngutip kitab dari ayat dari kitab lain di luar Alkitab untuk mendukung pernyataannya. Itu sebenarnya nggak benar gitu. Ya nggak perlu gitu. Ya, nggak perlu, teman-teman. Cukup kita memakai firman Tuhan saja. Firman Tuhan kita tidak kekurangan. Ya, tidak kekurangan dalil, teman-teman ya, untuk menyatakan sesuatu yang benar dan menyatakan sesuatu yang salah gitu. Dan kita juga boleh menegur dan menasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, yaitu fakta, itu realita, ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Begitu, teman-teman ya. Kita harus tetap memberitakan Injil, harus tetap berapologetika, tapi ikut SOP-nya Tuhan. Ya, kita boleh menyatakan apa yang salah, kita boleh menegur, bahkan menasehati boleh,
tapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dengan pengajaran maksudnya hanya berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab saja. Tidak perlu ya nyomot-nyomot ayat dari kitab lain di luar Alkitab untuk mendukung pernyataan kita. Pernyataan yang ada di Alkitab. Nggak nyambung, ya nggak nyambung sama sekali, begitu. Ya, jadi jangan sampai beri celah kepada iblis, gitu ya. Kemudian juga SOP kita ada di 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, ini SOP-nya. Ya, jadi dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, ya, jadi walaupun kita mengcounter serangan-serangan dari para orang-orang di seberang gitu ya, atas tuduhan mungkin fitnahan atau hujatan terhadap keyakinan kita, itu kita harus tetap dengan sikap lemah lembut dan hormat. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi tidak boleh berangasan, tidak boleh secara brutal. Ya, tidak boleh. Itulah yang membedakan kita dengan manusia-manusia yang lain yang tidak percaya, begitu. Kalau kita sama saja dengan mereka, ya apa bedanya gitu? Ya, tidak ada yang membedakan terang dengan gelap akhirnya. Kalau sikap kita sama dengan mereka, begitu. Begitu ya teman-teman, harus berbeda. Ya, harus berbeda gitu. Jadi jangan ikut cara mereka yang brutal, ya kan, dalam mengolok-ngolok kekristenan, menghujat kekristenan. Jangan ikutan, jangan ikut kayak gitu. Harus punya punya gaya tersendiri sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kita. Ya, yaitu dengan penuh hormat, lemah lembut dan hormat. Kemudian yang tadi dikatakan harus penuh kesabaran dan pengajaran. Nah, itu yang harus dipegang. Kalau ini SOP ini kita jalankan teman-teman, ya, maka kita sebagai seorang penginjil, apologet, tidak ada yang bisa mendakwa kita. Tidak ada. Ya, karena SOP dari apa yang kita lakukan sangat jelas. Begitu ya, sangat jelas. Dan tidak ada yang bisa melawan kebenaran. Kalau yang kita sampaikan adalah kebenaran, tidak ada yang bisa melawan kebenaran, teman-teman. Ya. Jadi itu basicnya, ya. Nah, saya akan memulai dulu pemaparan teman-teman ya, tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang minoritas di negara yang katanya negara hukum ini, tetapi hukumnya berat sebelah, ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah ini. Nah, kita sebagai orang-orang minoritas tentunya harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, teman-teman. Ya. Topik ini sebenarnya sangat sensitif, teman-teman ya. Topik ini sebenarnya sangat sensitif, tapi penting gitu, ya. Tetapi penting. Khususnya bagi para penginjil dan apologet di Indonesia. Ya, khususnya untuk para penginjil dan apologet di Indonesia, saya akan memaparkan secara alkitabiah, ya, tapi dengan tetap bijaksana dalam konteks hukum negara, teman-teman. Sekarang kita akan lihat realita ketidakadilan dalam terang Alkitab ini, ya. Alkitab tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa pemberita Injil bisa mengalami ketidakadilan. Begitu banyak ya para pahlawan-pahlawan iman ya yang mengalami ketidakadilan pada saat mereka memberitakan Injil, teman-teman. Contohnya para rasul, ya, itu semua mereka mengalami ketidakadilan kecuali Rasul Yohanes yang mati tua di Pulau Patmos sana. Ya kan? Yesus sendiri berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah
bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Yohanes 15 ayat 18. Para rasul juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Ya, para rasul juga mengalami hal yang sama. Rasul Paulus misalnya, dia dipenjarakan, keluar masuk penjara malah. Rasul Paulus itu bukan cuma sekali dipenjarakan, berkali-kali dicambuk, dirajam, ya kan? Hampir karam kapal dan sebagainya. Keluar masuk penjara kerjanya Rasul Paulus, ya. Itu bukan karena kejahatan yang dia lakukan. Dia nggak melakukan kejahatan apapun. Dia hanya memberitakan Injil. Ya, jadi dia dipenjarakan, dia keluar masuk penjara hanya karena memberitakan Injil. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul 16 ayat 21 sampai 28. Ya, itu perjalanan imannya Rasul Paulus luar biasa. Ya, banyak sekali mengalami penganiayaan pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai penginjil. Kemudian Rasul Petrus itu dipenjara juga karena mengajarkan tentang Yesus. Kisah Para Rasul 4 sampai 5. Ya, Rasul Petrus juga dipenjarakan karena mengajarkan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Teman-teman, dia juga nggak luput dari persekusi, penganiayaan, juga ditangkap, dipenjarakan ya, Rasul Petrus. Namun perhatikan sikap mereka, ini yang penting. Ya, sikap mereka katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Artinya kesetiaan kepada Tuhan itu tetap yang utama. Tetapi bukan dengan cara sembrono atau provokatif, teman-teman. Ya, bukan dengan cara tanpa perhitungan. Begitu. Rasul Paulus dan Rasul Petrus itu tidak pernah menghujat agama orang, teman-teman ya. Dalam memberitakan Injil, mereka memberitakan Injil secara murni. Tidak menjelek-jelekkan keyakinan orang lain. Ya, tidak memprovokasi. Tidak, mereka memberitakan Injil secara murni gitu. Dengan cara yang sangat baik, tetapi tetap mereka dipenjarakan gitu. Ya kan? Kemudian prinsip Alkitab tentang hidup di bawah pemerintahan. Karena kita berada di dalam sebuah pemerintahan, ya kita ditakdirkan hadir di sini. Ya Lukas, selamat malam, selamat datang. Teman-teman semua selamat datang. Ya. Karena kita hidup di sebuah negara, di sebuah pemerintahan, ya. Ya dengan tadi kita garis bawahi bahwa hukumnya belum berjalan dengan baik. Ya, belum berjalan dengan adil. Terutama dalam masalah keagamaan ya. Dalam hukum-hukum yang dikatakan penistaan agama. Itu hanya diarahkan kepada, ini kita bicara fakta, selama ini hanya diarahkan kepada orang-orang non-muslim gitu. Ya. Kalau orang muslim belum ada yang tersentuh hukum ini. Padahal mereka lebih brutal ya dalam menista agama lain gitu. Tapi mereka tetap aman dan bahkan sepertinya dipelihara sih. Ya. Kita bisa baca di Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Dan di 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17, hiduplah sebagai orang merdeka, hormatilah raja. Jadi kita memang kewajiban kita menghormati pemerintah. Ya, itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus menghormati pemerintah, teman-teman ya. Tetapi kita juga harus menyuarakan keadilan. Bukan berarti kita menghormati pemerintah lalu kita diam aja gitu. Apapun perlakuan pemerintah terhadap kita diamkan. Nggak bisa begitu juga. Ya, kita harus nyatakan. Ya, yang salah harus kita nyatakan, yang benar juga harus kita nyatakan gitu. Yang salah kita protes, yang benar kita dukung, kan begitu. Nah, begitu seharusnya gitu. Bukan berarti kita mendukung pemerintah, hormat kepada pemerintah lalu kita membiarkan kejahatan terjadi, pelanggaran hukum terjadi. Enggak begitu juga gitu ya. Karena orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu biasanya tidak bersuka cita melihat ketidakadilan. Ya, seperti saya sangat tidak bersuka cita melihat ketidakadilan terjadi di negara ini. Dalam segala hal lah itu. Iya kan? Nah, ini berarti teman-teman, kita boleh memberitakan Injil. Kita boleh berapologetika, tetapi kita tidak boleh melanggar hukum negara itu. Ya. Dan kita tidak boleh menghina atau menyerang agama lain. Kalau kita diserang, silahkan
Ya, kita mau dinista, mau dicaci, mau difitnah, silakan saja. Tapi kita akan menjawabnya dengan pengajaran. Begitu. Semakin kita diserang, semakin banyak firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Begitu, ya. Jadi kalau saya selama berapologetika, justru serangan-serangan mereka itu peluang bagi saya untuk memberitakan Injil. Ya, kalau nggak ada yang menghujat, saya cari-cari ini bicara apa ya, ini ya mau bikin apa nih gini. Tapi kalau ada yang menghujat, saya senang sekali teman-teman. Oh, ini kesempatan bagi saya untuk memberitakan kebenaran. Begitu. Jadi hujatan mereka, serangan mereka, kita ambil sebagai sebuah peluang untuk memberitakan kebenaran. Ya, thank you Pak Tigor. Ya, itulah yang dikatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan jangan salah teman-teman ya, kekristenan bisa bertumbuh pesat ya, itu di tengah-tengah penganiayaan. Ya. Kekristenan itu semakin dibabat akan semakin merambat, teman-teman. Semakin dibabat, semakin merambat. Itulah kekristenan. Karena yang dihadapi adalah Tuhan pencipta alam semesta gitu. Siapa yang bisa menghalang-halangi Tuhan? Iya kan? Kalau firman Tuhan udah mengatakan bahwa Injil harus diberitakan ke semua makhluk, ke seluruh dunia ini, barulah tiba kedatangan, barulah dia akan datang. Ya itu pasti digenapi. Nggak bisa ditahan-tahan gitu. Nggak bisa, tidak ada yang bisa menahan, teman-teman ya. Jadi yang penting kita catat bahwa penginjilan itu bukan debat emosional. Ya, berapologetika itu bukanlah serangan balik, bukan. Ya, kita serang lagi agama dia sampai dia babak belur. Enggak perlu, ya. Kalau kita hanya fokus untuk menyerang agama dia, lalu kapan kita bisa memberitakan kebenaran Injil? Kapan? Begitu, ya. Bukankah tugas kita adalah memberitakan Injil, bukan memberitakan agama mereka? Dan orang tidak diselamatkan karena kita bisa menjelek-jelekkan agama lain. Bukan, ya. Orang bisa percaya Injil itu bukan karena kita bisa memplorotin agama lain. Kita bongkar kebusukannya, kejelekannya, lalu orang diselamatkan. Nggak ada itu, nggak ada. Ya kan, nggak ada. Orang diselamatkan karena pendengaran. Pendengaran tentang apa? Pendengaran akan firman Kristus. Ya, begitu teman-teman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang firman Kristus. Bukan iman timbul dari apa? Dari menyerang agama lain. Bukan begitu. Gak ada begitu. Gitu. Jangan energi kita dihabis-habiskan untuk membahas agama orang gitu. Pertama kita diancam dengan hukuman, ya kan? Kita bermain api di sini. Ini kan bukan Amerika, teman-teman. Ini bukan Eropa. Ini Konoha gitu ya. Jadi memang hukum di sini kebebasan berpendapat itu belum dijalankan dengan seadil-adilnya gitu. Ya, cuman pihak sana aja yang boleh berpendapat. Kalau pihak kita nggak boleh, dibungkam gitu. Kalau ngomong dikit udah penistaan agama, ya kan? Di sana kalau menista namanya dakwah, kalau di kita menista itu namanya penistaan. Kalau ngomongin agama orang di sana namanya dakwah. Kalau kita ngomongin agama orang itu namanya penistaan. Nah, ini kondisinya memang sudah begitu, mau gimana lagi? Ya kan? Jadi kita yang harus bersikap, kita harus mengambil sikap yang bijaksana lah gitu, ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukankah tujuan kita adalah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya? Bukan untuk berdebat dengan mereka tentang agama mereka begitu. Nggak perlu. Itu teman-teman ya. Nah, teman-teman, satu hal lagi. Ketika kita difitnah atau dihujat, bagaimana seharusnya sikap kita? Thank you Pak Lukas, ya. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita diserang, difitnah, dihujat ya oleh orang-orang dari agama lain? Tuhan Yesus berkata, "Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 44. Yesus Kristus ketika dihina itu tidak membalas dengan hinaan, teman-teman. Bahkan Tuhan Yesus pernah diludahi, teman-teman. Ya, diludahi. Ya, diolok-olok juga pernah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah membalas. Tidak pernah membalas. Ya. Tapi mungkin dalam hatinya
Dia bilang, kamu nggak tahu siapa saya gitu ya. Kamu mengolok-ngolok penciptamu sendiri kan. Nah, tapi Tuhan Yesus nggak ngebalas teman-teman. Makanya dia mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu pun dia praktekkan di tiang salib itu. Ya, katanya apa ya, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Ya, Tuhan Yesus berbuat demikian teman-teman. Walaupun dia disalibkan, dia tetap memaafkan musuh-musuhnya. Ya, dan bahkan dia minta pengampunan untuk orang-orang yang menganiaya dia. Luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu lead by example teman-teman ya, pribadi yang memimpin kita dengan contoh gitu, dengan contoh dia pun melakukan hal yang sama ya. Dia juga memberkati atau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia teman-teman ya. Nah, ini prinsip penting bagi penginjil dan apologet. Pertama, jangan membalas hujatan dengan hujatan. Itu ingat. Tapi balaslah dengan kebenaran firman Tuhan, dengan lemah lembut dan hormat, dengan pengajaran dan penuh kesabaran. Ya. Makanya seorang apologet saya bilang, mau tidak mau, ya, siap atau tidak siap harus banyak belajar. Ya, harus banyak belajar tentang Alkitab, belajar firman Tuhan. Begitu. Jangan belum apa-apa sudah mau mengajar gitu. Teman-teman, nanti keblinger ya. Belajar. Kalau di gereja Anda ada namanya pendalaman Alkitab, ikut pendalaman Alkitab. Tanyakan apa yang tidak dipahami. Ya. Sekarang sudah banyak tuh ya, lewat media sosial banyak sekali. Cari pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah. Ya, itu Anda belajar di sana, teman-teman. Bahkan banyak juga diadakan seminar-seminar Alkitab. Ikut gitu, harus ikut supaya tambah pengetahuan, begitu ya. Tapi kalau mau jadi penginjil, apologet, nggak banyak ilmunya, ya ujung-ujungnya juga balik menghujat orang. Cuman itu bisanya gitu ya. Padahal ketika kita diserang, kita nggak boleh balas dengan menyerang balik. Kita harus menjelaskan dengan pengajaran, menangkisnya dengan pengajaran ya. Jadi ketika mereka menyerang kita, kita balas dengan memberitakan kebenaran gitu. Oke. Ukah 99, maaf Bu, Ibu agamanya apa ya? Kalau saya bicarakan Alkitab dan firman Tuhan dan Yesus Kristus, tentunya saya adalah seorang Kristen. Oke. Tapi mantan Muslim. Pertama, jangan membalas hujatan dengan hujatan. Oke, itu pertama. Kemudian jangan menyerang simbol atau tokoh agama lain. Nah, ini kena nih ya. Yang Adi Saputra ini katanya dia menghina siapa? Menghina ulama-ulama Aceh gitu. Saya sih nggak begitu mengikuti ya. Yang di mana dia menghina ulama Aceh itu ya. Tapi itulah yang didakwakan kepada dia gitu. Ya. Kemudian satu lagi, fokus pada kebenaran Injil. Fokus kepada kebenaran Injil saja, bukan kesalahan agama lain. Ya, tidak perlu fokus kepada kesalahan agama lain. Dengan kita memberitakan Injil, dengan kita memberitakan kebenaran, itu yang mendengarkan itu sudah bisa sudah bisa menyadari sendiri gitu, sudah paham sendiri, sudah bisa berpikir sendiri. Mana yang benar, mana yang salah, dia akan introspeksi diri gitu. Ketika kita memberitakan kebenaran, dia akan berpikir, oh begitu ya, oh tapi kok di saya begini ya. Akhirnya dia berpikir gitu, tanpa kita harus menyatakan kesalahan agamanya apa, begitu kan. Nah, kemudian gunakan bahasa yang edukatif, teman-teman. Gunakan bahasa-bahasa yang edukatif, bukan provokatif. Nah, ingat ya. Jadi gunakan bahasa edukatif, bukan provokatif. Bahasa-bahasa provokatif inilah yang sering digunakan orang untuk menjerat kita, teman-teman. Ya, untuk menjerat para penginjil dan apologet gitu. Jadi kadang kita juga dipancing-pancing sih, ya, dipancing-pancing supaya kita balik menyerang mereka. Karena dipancing supaya kita bisa masuk jerat mereka gitu. Nah, jadi sebagai anak Tuhan kita harus berhikmat. Jangan terpancing dengan dengan umpan-umpan mereka gitu ya, yang akan menjerat kita secara hukum. Ya.
Betul Pak Lukas ya, jadi pengajar harus sabar. Iya harus sabar seperti yang dikatakan, harus dengan sabar dan hormat ya. Nah itu SOP kita yang sudah digariskan oleh firman Tuhan. Kemudian selanjutnya, mengapa banyak pelayan Tuhan terjerat hukum? Di Indonesia udah berapa banyak yang dipenjarakan ya? Sudah banyak sekali, kayak Bapak Yusuf Madubulu, udah MKC, udah terus yang apa? Banyak sekali lah yang saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Banyak sekali, teman-teman. Mengapa itu? Seringkali bukan karena Injilnya, teman-teman. Injilnya nggak ada yang salah, ya. Tetapi karena satu, cara penyampaian yang provokatif ini, ya. Cara penyampaian yang provokatif. Yang kedua, pemotongan video. Nah ini, clipping, ya. Jadi orang bisa memotong-motong video orang, lalu diupload. Kemudian itu lepas dari konteks, gitu. Iya kan? Itu nggak boleh. Misalnya Ustadz apa lagi ngomong, kita potong videonya sampai orang mengertinya beda. Nah itu termasuk tuh ya. Itu nggak boleh ya. Kemudian kalimat yang bisa ditafsirkan sebagai penghinaan. Jadi memang harus kata-kata memang harus selalu diperhatikan ya. Jangan kata-kata yang provokatif ya. Kemudian respon emosional saat live itu sangat bahaya teman-teman ya. Jadi di sini kan banyak juga kan di live saya nih yang menghujat-hujat gitu kan. Tapi saya nanggapinnya santai aja teman-teman ya. Harus memang santai aja gitu. Ya kita jawab dengan pengajaran, dengan kebenaran firman Tuhan. Ya karena respon emosional itu bisa membawa kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, yang nanti jatuh kepada penistaan agama gitu kan. Nah, Alkitab sudah memperingatkan bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ya. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Jadi harus hati-hati. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan harus hati-hati gitu. Tapi tetap tegas gitu ya. Hati-hati dengan penuh kesabaran, dengan penuh hormat, tapi tegas. Nah, itu nggak gampang teman-teman, harus berlatih ya. Harus menguasai public speaking yang baik gitu ya. Jadi dalam saat bersamaan kita bisa tegas, tapi dalam saat bersamaan juga kita bisa menguasai diri. Begitu, teman-teman. Lalu, sikap apa yang bijak yang harus kita lakukan sebagai pemberita Injil dan sebagai apologet supaya tidak terganggu begitu? Ya, berikut prinsip praktis Alkitabiah. Satu, gunakan pendekatan klarifikasi, bukan konfrontasi. Nah, ini penting ya. Gunakan pendekatan klarifikasi, jangan konfrontasi. Seperti biasa yang saya lakukan lah ya, teman-teman. Oh, dia bilang, kitabmu sudah setiap tahun katanya direvisi. Kitabmu setiap tahun direvisi. Ya, saya bisa aja ngomong, kitabmu bla 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 bla. Saya juga tahu kitabnya. Iya kan? Saya bisa jelaskan juga tentang kitab dia tuh gini, tapi saya nggak melakukan itu. Ya, saya menjelaskan Alkitab saya bukan direvisi setiap tahun maknanya, tetapi ada perubahan penafsiran, penterjemahan gitu ya. Ada perubahan penterjemahan yang berhubungan dengan perubahan sebuah bahasa gitu ya. Nah, kenapa harus dirubah? Supaya generasi berikutnya bisa paham. Iya kan? Karena bahasa sebuah bangsa itu, di sebuah negara itu bersifatnya dinamis, bukan statis. Jadi bahasa itu mengalami perubahan dari sisi kosakata, dari sisi idiom-idiomnya. Nah ini penterjemahan Alkitab ini juga harus menyesuaikan supaya bisa dipahami oleh generasi berikutnya, oleh next generation gitu. Ya bahasa Indonesia sajalah, ya bahasa Indonesia ejaan lama. Kalau kita baca sekarang udah nggak ngerti kita. Iya kan? Banyak sekali kata-kata jadul yang sudah hilang. Begitu teman-teman ya. Lalu ungkapan-ungkapannya juga beda-beda gitu. Iya kan? Nah, harus mengikuti perubahan dari bahasa itu, bukan makna Alkitab, bukan makna firman Tuhan yang dirubah-rubah. Kalau maknanya itu tidak pernah dirubah ya. Standar penterjemahan kita jelas. Masoretic text untuk penterjemahan Perjanjian Lama itu standarnya. Kemudian Textus Receptus untuk Perjanjian Baru. Itu standar penterjemahan kita. Begitu. Jadi maknanya nggak pernah keluar dari yang aslinya. Nah, jadi saya menjelaskan
tentang kitab saya gitu. Walaupun dia menyerang, saya bisa serang balik, Mak. Bisa banget saya bisa banget saya mau serang balik, teman-teman. Ya, sangat bisa saya menyerang balik kitab dia. Tapi saya nggak lakukan. Untuk apa? Untuk apa gitu? Ya kan? Kalau saya serang balik dia, saya sibuk ngomongin kitab dia, menghujat kitab dia. Tapi kapan saya menjelaskan tentang Alkitab saya? Kapan? Kapan saya harus memberikan dia pemahaman yang benar tentang kitab saya? Kapan saya harus menyatakan kesalahan dia, cara dia berpikir tentang kitab saya? Kapan? Energi waktu saya habis untuk menghujat dia, menghujat balik kitab dia gitu. Bukan saya nggak bisa, bisa banget. Tapi itu tidak saya lakukan karena Tuhan kita mengajarkan SOP-nya jelas. Ya, jadi kita memberikan pendekatan klarifikasi, bukan konfrontasi. Ini harus dipahami oleh semua penginjil ya, semua apologet yang ada di Indonesia ini. Kecuali Anda hidupnya di Eropa, Anda hidupnya di Amerika, mangga silahkan. Ya, tidak bisa tersentuh hukum Indonesia gitu. Tapi lepas dari itu semua, memang Tuhan kita mengajarkan demikian gitu. Ya, dalam berapologetika itu kita melakukan pendekatan klarifikasi, bukan konfrontasi. Sama dengan yang dilakukan oleh para rasul juga dulu, gitu ya. Kemudian kita juga harus harus melakukan pendekatan defensif ya, bukan ofensif, teman-teman. Nah, sekarang jangan menyebut nama tokoh atau simbol secara negatif, itu penting. Nanti akan jatuh kepada pencemaran nama baik, ya. Nah, ini pasal pencemaran nama baik. Jadi jangan menyebut nama tokoh atau simbol secara negatif, kecuali itu fakta, ya. Misalnya tadi saya sebut Ustadz Abdul Somad ya mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu fakta. Ya, itu fakta dan itu sudah viral, no problem begitu, ya. Tapi kalau saya mengatakan yang lain tentang Abdul Somad yang tidak jelas kebenarannya, itu saya salah, teman-teman ya. Nah, jadi jangan menyebut nama tokoh atau simbol secara negatif kalau itu memang tidak terbukti gitu. Atau dasarnya tidak kuat. Fokus saja pada Injil, teman-teman. Fokus pada keselamatan oleh kasih karunia, fokus kepada ketuhanan Yesus Kristus ya. Fokus kepada karya penyaliban ya. Dan itu contohnya bukan membongkar atau menyerang agama lain. Nggak ada efeknya. Kalau kita membongkar menyerang agama lain, sekarang contoh Edis TV. Edis TV mengambil posisi, belepotan. Edis TV mengambil posisi sebagai penyerang, ya kan? Dia pakai pendekatan juga klarifikasi, tapi dia menjelaskan tentang agama lain, begitu, ya. Tapi jangan lupa dia hidup di Amerika, teman-teman. Ya, dia hidup di Amerika, ya kan? Bukan di Indonesia. Jadi dia mau bongkar agama lain juga bebas di sana gitu, ya. Christian Prince juga melakukan hal yang sama kan. Tapi kalau kita ada di Indonesia ini, janganlah gitu. Jadi kalau mau belajar tentang Islamologi ya sering-sering aja nonton Edis TV gitu kan, teman-teman. Jangan pula kita di sini ikut-ikutan ke Edis TV, habislah kau, ya kan, habis. Kemudian yang ketiga, memiliki hikmat seperti ular, tulus seperti merpati. Itu berhubungan dengan hikmat, teman-teman ya. Yesus berkata ya, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Artinya punya strategi. Harus punya strategi dalam penginjilan dan berapologetika. Harus punya strategi, teman-teman. Ya. Kemudian tidak boleh naif. Ya. Tidak boleh lugu. Begitu ya. Membabi buta, naif, sembrono. Nggak boleh, teman-teman. Harus cepat berpikir kalau saya bicara ini dampaknya apa? Dampak secara hukum apa? Dampak sosial, dampak emosional apa? Harus diperhitungkan semuanya kan? Karena itu kita harus paham juga konteks hukum dan sosial, teman-teman. Ya, karena kalau enggak ya bagaimana? Begitu ya. Nah, sekarang teman-teman.
sekarang. Jika terjadi ketidakadilan, ya, jika terjadi ketidakadilan, teladani Rasul Paulus, teman-teman. Ya, ia menggunakan hak kewarganegaraannya sebagai warga Romawi. Kisah 22 ayat 25. Artinya gunakan jalur hukum. Ya, ini memang sudah ditangkap ya, pasti gunakan jalur hukum. Dan kalau nggak salah itu saudara kita ini sudah didampingi oleh pengacara ya. Ya kan? Sudah ada pengacaranya di sana. Kemudian jangan reaktif. Jangan reaktif. Saya lihat dia memberikan klarifikasi. Ya, bahwa dia minta maaf, dia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, kemudian dia akan menghapus semua konten. Saya kira itu terlalu naif loh. Ya, mengapa terlalu naif? Dia belum diproses hukum, teman-teman. Mengapa dia berkata seolah-olah dia sudah mengakui kesalahannya? Naif banget. Ya. Itu kayaknya kurang diberikan nasihat oleh pengacaranya atau gimana gitu. Ya. Belum diproses hukum. Ya kan? Kan belum diproses. Belum disidang. Kemudian ujuk-ujuk dia minta maaf. Itu udah mengakui kesalahan. Itu tandanya Anda sudah mengakui kesalahan, udah ketok palu saja tuh. Ya, hakim tinggal ketok palu, Anda sudah mengakui kesalahan. Harusnya berjuang dulu, teman-teman. Jangan ujuk-ujuk mengakui kesalahan. Ya, Anda misalnya memberikan menjawab hujatan itu. Katanya kamu bertobat, cuman kalau nggak masalah perut, ya bawah perut. Artinya kan ada penyebabnya Anda mengatakan demikian. Apa yang Anda utarakan yang dianggapnya penistaan itu kan ada penyebabnya gitu. Anda bukan sedang bicara sendiri tanpa sebab gitu. Karena ada yang menghujat dulu kan, bahwa Anda itu jadi murtad, jadi murtadin itu paling karena perut atau bawah perut. Lalu Anda menjawab hal itu, ya, bahwa Anda bilang Muhammad itu, saya setelah jadi Kristen istri saya cuma satu. Itu dia menjawab bahwa dia nggak ada gara-gara bawah perut, nggak ada. Itu sebenarnya dia mau meyakinkan yang berkomentar ini, yang menghujat dia ini, dia ingin yakinkan bahwa setelah saya percaya Yesus, istri saya tetap satu. Nah, terus dia bandingkan dengan nabinya gitu ya. Nabi Muhammad katanya istrinya 12 ya. Belum lagi yang lain-lainnya, gundinya apa gitu. Jadi dalam rangkaian dia memberikan jawaban sebenarnya gitu loh. Kemudian dia ujuk-ujuk dia minta maaf, ya kan, mau hapus kontennya. Ya, saya kira terlalu dini Anda punya sikap seperti itu. Kalau punya sikap seperti itu, secara otomatis Anda sudah mengakui kesalahan Anda gitu, pakai mau hapus konten lah, ya kan. Mungkin konten-konten Anda penuh dengan penginjilan semua, kan sayang sekali kalau dihapus gitu. Aduh. Ya terlalu pagi lah bersikap seperti itu. Jalani saja dulu proses hukum kan. Jalani saja gitu proses hukum. Nggak usah buru-buru minta maaf, mengakui kesalahan dan sebagainya. Kalau sudah mengakui kesalahan, ibaratnya belum bertanding udah kalah duluan gitu loh. Ya kan? Belum bertanding udah kalah duluan. Kalau memang sudah ditangkap, udah masuk ke jalur hukum, jalanin gitu. Pertahankan gitu. Ya kan? Pertahankan bahwa Anda itu menjalankan misi penginjilan gitu. Anda mengucapkan kata-kata itu karena ada yang berkata begini, bisa dijelaskan nanti di persidangan gitu lah. Ya, ujuk-ujuk minta maaf, pengen hapus konten, nggak akan lagi ini. Aduh, kalau saya bilang sih terlalu naif ya, dan terlalu pagi gitu mengambil sikap seperti itu. Kecuali kasusnya langsung dihentikan gitu oleh yang mengadukan Anda gitu ya. Kasusnya langsung di SP3 kan ketika Anda sudah mengakui kesalahan. Ini kan enggak, pasti kasusnya berlanjut. Mereka ingin Anda dipenjarakan, itu goalnya. Tapi Anda sudah kalah duluan sebelum bertanding. Sayang sekali. Iya Pak Mora, bantu tetep layar dong. Aduh, supaya nggak ngantuk nih ya. Pak Mora belum bobo. Ini ikut begadang deh. Nah, jadi teman-teman,
Berikutnya coba ya. Jadi tadi saya katakan jika sudah terjadi ketidakadilan, yang menghujat, ya kan, komentar hujat itu yang menghujat itu tidak diapa-apain, tidak dicari, tidak ditangkap. Yang ditangkap cuman yang menjawab. Ya sama waktu kasusnya Abdul Somad yang mengatakan di tiang salib ada jin kafir, yang menjawab kan MKC yang ditangkap. Yang ono mah bebas kan gitu. Nah, ini juga sama. Dia mengatakan Anda murtad itu paling gara-gara perut dan bawa perut. Dia bebas, nggak dicari tuh. Siapa dia nggak dicari tuh. Ya kan, yang menjawabnya yang ditangkap. Nah, itulah ya. Begitulah Indonesiaku. Sekarang panggilan apologet sejati itu seperti apa, teman-teman ya. Sudah tadi kita bahas ya. Di 1 Petrus 3 ayat 15, siap sedialah ya dalam memberi pertanggungjawaban imanmu kepada setiap orang, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Perhatikan dua kata itu, lemah lembut dan hormat. Tanpa itu, apologetika berubah menjadi perdebatan dan hujat menghujat, teman-teman. Percayalah ya. Sekarang refleksi rohani kita apa? Ya, harus kalau Anda juga adalah seorang penggiat media sosial, para apologet dan penginjil ini, bikinlah konten-konten yang bersifat edukatif daripada konfrontatif. Ya. Kemudian hindari respon spontan saat live, gunakan format pengajaran bukan debat terbuka. Nah, ini. Ya. Puji Tuhan ya, saya sudah ke sana arahnya, teman-teman. Makanya saya tidak membuka di sini komal debat ya. Komal debat gitu. Tapi pengajaran gitu ya. Jadi formatnya adalah pengajaran, bukan debat terbuka. Bahaya sekali karena kita tidak bisa kontrol mulut orang gitu. Kalau yang hadir misalnya ada 10 orang, mereka sesama mereka misalnya, saya host gitu ya, tapi mereka dengan mereka pada hujat-hujatan gitu, itu yang kena juga saya, teman-teman. Karena room itu room saya. Ya, saya juga bisa dimintai kesaksian gitu kan oleh pengadilan, bisa diseret sebagai saksi juga ya. Dan hati-hati kalau diseret sebagai saksi bisa kemungkinan jadi tersangka juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya room live gitu ya, nggak usah lah buka komal-komal debat, nggak usah ya, karena kita nggak bisa kontrol orang gitu. Dia ngomong-ngomong apa kita nggak bisa kontrol. Makanya saya paling banyak bertiga, tapi itu pun saya lihat orangnya gitu ya. Saya lihat orangnya gitu, teman-teman. Kalau orang-orang yang sangat-sangat brutal, ya itu saya nggak bakal naikin lagi, teman-teman ya. Nggak bakal saya naikin lagi, gitu, teman-teman ya. Jadi jangan beri peluang kepada iblis. Kadang dia naik menghujat-hujat mancing kita supaya saya balas gitu loh. Balik menghujat agamanya, menghujat nabinya, menghujat Tuhannya, kena lah, ya kan? Dia nggak bakal kena jalan hukum, kita yang kena, teman-teman. Kalau mereka kan bebas, ya kan? Nah, kalau kita, nah makanya harus Tuhan Yesus sudah ajarkan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kembali ke visi dan misi awal kita sebagai penginjil dan apologet, tujuannya apa sebenarnya? Memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, menyatakan apa yang salah. Yes, itu tugas kita. Kalau ketika agama kita disalahartikan, dimaknai secara sembarangan, firman Tuhan kita, Alkitab kita dimaknai secara sembarangan, kita wajib untuk menyatakan apa yang salah, ya. Kemudian kita memberikan klarifikasi, ya, berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab saja, tidak perlu kutip-kutip atau tidak perlu ambil dukungan dari luar Alkitab kita, apalagi dari kitab orang lain. Itu nggak benar, teman-teman ya. Kalau kita sudah yakin dan percaya Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Allah, bagi kita yang di luar Alkitab itu nggak bisa kita pakai sebagai rujukan, teman-teman ya. Nggak boleh lagi kita pakai sebagai rujukan.
Nah, misalnya di Alkitab pasal ini, surah ini, ayat ini, ya kan? Di kitab yang lain juga dinyatakan yang sama, ya. Di surat ini, ayat ini, itu kita udah mensejajarkan gitu. Itu udah melenceng itu kemana-mana, ya kan? Teman-teman, kalau iman kita mengatakan bahwa bagi kita Alkitab adalah kitab satu-satunya kitab firman Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Ya. Tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Kalau kita masih merujuk-rujuk ayat manapun di luar Alkitab, itu sudah nggak benar, sudah menyalahi prinsip iman kita, teman-teman. Ya. Jadi harus hati-hati. Dan itu justru juga membentengi kita dari jerat hukum gitu, ya kan? Karena penistaan agama itu salah satunya mengambil ayat dari ayat orang lain, dari kitab orang lain, lalu ditafsirkan sembarangan, itu udah kena jerat hukum. Seperti Ahok ngapain ditangkap, didakwa dengan penistaan agama? Kenapa? Dia cuman mengambil Al-Maidah 51. Waktu dia berpidato di Pulau Seribu kalau nggak salah itu, ya, Al-Maidah 51, kena penistaan agama 2 tahun, ya kan? Jadi mengutip-ngutip kitab orang lain itu udah masuk ke ranah penistaan agama, teman-teman. Tapi mereka bebas nggak ngutip-ngutip kitab kita? Oh, bebas, ya. Justru yang mereka bahas tiap hari ya kitab kita, bukan kitab mereka, ya. Mereka bukan ngutip-ngutip lagi, mengobok-ngobok firman Tuhan yang ada di Alkitab kita. Dan mereka bebas, merdeka. Yes, merdeka, teman-teman. Ya, merdeka mereka. Coba, Ahok cuman mengutip 1 ayat saja, Al-Maidah 51, kena jerat penistaan agama. Dan gubernur, teman-teman, gubernur. Kita siapa? Bukan gubernur kayak Ahok, ya kan? Siapa kita gitu loh. Tapi percayalah, kalau kita berjalan on the track, ya, sesuai dengan tuntunan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan firman Tuhan yang ada di kitab kita ini, dijamin jalan kita aman, teman-teman. Ya, jalan kita aman karena kita berjalan seturut dengan arahannya Tuhan kita gitu, ya. Jadi jangan melenceng ke kiri dan ke kanan, ikut aja instruksinya seperti apa, kita ikutin gitu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan kebenaran, ya. Tidak ada. Dituntut pun, dipenjarain pun, kita bisa membela diri, ya kan? Nggak ada yang kita langgar. Kita membicarakan keyakinan kita membicarakan firman Tuhan yang ada di kitab kita, ya kan? Kita membicarakan pengajaran yang ada di kitab kita. Kita enggak nyinggung-nyinggung agama orang, enggak nyinggung-nyinggung kitabnya orang. Apa mau dituntut apanya gitu? Apanya? Enggak ada. Makanya jangan beri peluang kepada iblis. Ya, saya katakan sekali lagi. Kalau Edis nggak usah lah, Edis mah di Amerika, mungkin dia lagi ngajuin mau jadi warga negara sana, ya kan? Tapi yang di Konoha ini, please, ya, please be wise dan berhikmat. Ikutin apa instruksi Tuhan kita yang sudah diatur di Alkitab. Ya, oke, teman-teman. Saya akan membaca dulu ya komentar dari teman-teman ini. Ayo silakan ya berkomentar teman-teman. Alfa Dumgair selamat bergabung. Ilham Lukas, ya. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Undang enter.
Ina Fitria 68, selamat bergabung. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan ya, jangan malu-malu, nyantai aja. Erik Wijaya, kita sabar aja Bu. Ya betul, ya kita harus sabar. Memang tadi kan sudah dikatakan kita harus tetap melayani Tuhan ya dengan penuh kesabaran, dan kita tetap memberikan pertanggungjawaban iman kita dengan penuh kesabaran dan hormat ya. Itu memang kita harus berbeda ya, berbeda dengan dunia ini. Kalau kita sama dengan orang-orang dunia, lalu apa beda kita gitu? Sama aja berarti kan. Sabar itu subur. Oh ya, sabar subur. Ari Tonang, Ari selamat bergabung. Dot Lukas. Ya silakan teman-teman berkomentar apa saja ya. Nanti kita kalau ada yang bertanya silakan. Nanti saya berikan klarifikasi ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab. Tercurah. Erik Wijaya, sabar kan nggak berarti kita kalah. Betul sekali ya. Justru orang yang sabar itu biasanya yang mendapat kemenangan. Ya. Karena sabar itu adalah salah satu dari buah roh. Ya kan? Dari buah roh. Tercurah darah yang kudus di bukit Golgota. Yakub Sewe. Ya silakan teman-teman. Nggak ada yang bertanya nih, nggak ada yang ngebantah juga. Silakan. Atau apa pendapat Anda tentang murtadin yang sudah ditangkap itu? Adi Saputra, bagaimana pandangan Anda coba? Sungguh besar anugerahnya. Ya Pak Lukas ya, saudara kita yang dapat tahan, kita doakan. Ya kita doakan Pak Lukas ya. Nanti kita akan berdoa khusus untuk teman-teman kita yang sudah ditangkap ya. Udah Thomas, selamat bergabung. Udah Thomas. Sungguh besar anugerahnya yang telah ku alami sesaat aku dulu kalah. Selamatlah ku kini, sering bahaya dan jerat. Selamat malam, Shalom Buddha Thomas. Tuhan Yesus memberkati. Nail Tam, thank you so much. Sering bahaya dan jerat mengancam hidupku.
selamat ke surgaku tuju. Thank you, Nael. Karumpea minodo maulu. Ya, silakan teman-teman. Ada yang ditanyakan? Sungguh besar anugerahnya yang telah ku alami. Kalau teman-teman ada yang mau naik juga boleh. Tapi sudah paham berarti semua ya yang sudah saya sampaikan teman-teman. Ya, ingat aja itu ya bahwa kita harus mengambil sikap-sikap yang elegan ya untuk menghadapi ya penegakan hukum yang masih tebang pilih ya di negara kita gitu. Jadi sebagai orang minoritas, orang kelompok-kelompok minoritas seperti kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, teman-teman. Ya, kalau tidak ada, kita akan tutup ya. Akan tutup live kita dengan kita tutup dalam doa ya, teman-teman. Mungkin sudah pada mengantuk ya. Oke. Pak Lukas juga pasti udah kemalaman banget nih ya, Pak ya. Ya, kita tutup dengan doa, teman-teman. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita. Thank you, Nael. Kita satukan hati kita, teman-teman, untuk kita bersama-sama berdoa untuk teman-teman kita, para apologet, para penginjil yang tersebar ya di seluruh Indonesia ini. Ya, semoga mereka semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberikan hati yang bijaksana, hikmat, dan pengertian dalam menjalankan tugas pelayanan mereka ya sebagai penginjil dan apologet di negara seperti Konoha ini, teman-teman. Mari kita satukan hati kita dan kita, teman-teman, cukup bantu dengan kata amin ya. Ya Pak Lukas, thank you so much. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas panggilan-Mu yang mulia bagi para penginjil dan apologet Bapa, yang Engkau utus untuk memberitakan kebenaran Injil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Di tengah-tengah negara kami Indonesia, di mana hukum belum begitu ditegakkan secara adil, teman. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang melihat, Allah yang membela, dan Allah yang setia. Ya Bapa, kami mohon perlindungan-Mu atas setiap hamba-Mu yang memberitakan Injil. Lindungilah mereka dari setiap jerat hukum, dari setiap tuduhan yang tidak adil, dari setiap fitnah, dari setiap rencana jahat manusia. Berikanlah mereka hikmat dari sorga ya Bapa, supaya setiap perkataan mereka penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, dan penuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Jagalah mulut mereka ya Bapa, agar hanya mengucapkan apa yang berkenan kepadamu saja. Berikanlah mereka hati yang lembut, namun iman yang kuat yang tidak tergoyahkan. Berikanlah mereka keberanian untuk menyatakan kebenaran-Mu tanpa kompromi. Dan juga jadikan mereka orang-orang yang tangguh dalam memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, ketika mereka menghadapi tekanan, aniaya, dan ketidakadilan, kuatkanlah hati mereka. Ingatkan mereka bahwa Engkau selalu menyertai mereka.
Jadilah pembela mereka, jadilah perisai mereka, dan jadilah benteng perlindungan mereka. Begitupun dengan saudara kami, Adi Saputra, yang sekarang sedang di tangan yang berwajib, ya Bapak, yang sudah ditangkap di Kalimantan. Biarlah Tuhan menyertai Adi Saputra dalam kasus hukumnya, dan biarkanlah juga para pengacara yang mendampingi dia diberikan hikmat dan juga kesabaran dan keberanian untuk membela yang benar, ya Bapak. Kami juga berdoa agar pelayanan mereka tidak terhambat, tetapi justru semakin dipakai untuk membawa banyak jiwa datang kepada terang keselamatan-Mu. Ya Bapak, berkati para penginjil dan para apologet, para hamba Tuhan dan semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan damai sejahtera, keberanian dan perlindungan ilahi atas hidup mereka. Kami percaya, ya Bapa, tidak ada senjata yang ditempa melawan hamba-Mu yang akan berhasil, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Demikianlah Papa doa yang Bapa kami doakan, ya, yang bisa kami panjatkan, ya Bapa. Semoga kami sebagai apologet dan penginjil selalu di dalam hadirat-Mu, pengawasan-Mu, pemantauan-Mu, dan tidak Engkau lepaskan dari bimbingan-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, itulah ya apa yang kita bisa doakan untuk saudara-saudara kita ya yang sedang mengalami kasus hukum maupun yang sedang dikejar-kejar saat ini ya, dan juga mereka yang berada di luar negeri juga diberikan kekuatan, hikmat, keberanian ya untuk bisa memberitakan kebenaran dengan penuh sukacita dan penuh hikmat yang dari Allah ya. Oke teman-teman ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Thank you Nael untuk berkat-berkatnya ya, juga teman-teman untuk tap-tap layarnya ya, mungkin ada gift-giftnya tadi yang saya tidak lihat juga ya, juga yang sudah memberikan komentar pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sehat selalu ya, terus semangat di dalam Tuhan dan jangan bosan-bosan untuk belajar tentang firman Tuhan dan selalu rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Thank you Pak Mora, thank you so much ya untuk berkatnya Pak. Tuhan Yesus memberkati semuanya, dan Pak Mora juga cepat sembuh ya Pak ya, dengan saraf kejepitnya. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan ya teman-teman, saudaraku semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maranatha.